لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairil bariyah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun jamaah Jum'ah rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwal qahiru wa yursfaqu ala ibadihi wa yursilu alaikum hafadah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Al-ayah, Quran surah Al-An'am ayat 61. Mengawali khutbah Jum'ah pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti biasa tak ada ujungnya, khatib selalu senantiasa mewasiatkan kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah Jum'ah sekalian, marilah kita hendaknya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang ke-61 surah Al-An'am yang telah pun khatib bacakan pada muqaddimah tadi, yang artinya adalah dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sang penguasa mutlak atas semua hambanya. Wa yursilu alaikum hafadah, dan kami utus para malaikat untuk menjaganya, hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai datang kepada kamu di antara kamu saatnya kematian. Tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun, maka malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya dan mereka tidak akan pernah lalai terhadap tugas-tugasnya. Dari ayat ini lahirlah sebuah imajinasi tentang apa yang disebut dengan sedulur papat kelima panjang.
Namun uniknya, dari imajinasi ini muncul berbagai versi tentang sedulur papat kelima panca. Bagi mereka yang senang dengan seni pewayangan, maka sedulur papat kelima pancer ini digambarkan dengan tokoh punakawan yang isinya adalah Semar, Gareng, Petruk, juga Bagong. Yang keempat-empatnya memiliki ciri khas dan simbol yang berbeda-beda. Untuk Semar, ini adalah merupakan simbol dari sebuah cipta yang menunjukkan bahwa manusia hendaklah memiliki pemikiran yang jernih. Kemudian Gareng juga merupakan simbol dari sebuah rasa, yang artinya adalah bahwa manusia hendaklah memiliki sebuah empati, rasa kasih sayang terhadap sesama dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian Petruk yang merupakan simbol dari sebuah karsa, ini menunjukkan bahwa manusia hendaklah memiliki sebuah keinginan, memiliki sebuah kemauan dan hasrat yang kuat. Sedangkan sedulur yang keempatnya adalah Bagong yang merupakan simbol daripada sebuah karya yang menunjukkan bahwa manusia haruslah mempunyai amal baik atau yang disebut dengan amal soleh. Itulah sedulur papat. Kemudian yang kelima pancernya adalah merupakan satu kesatuan daripada punakawan, yakni cipta, rasa, karsa, dan karya. Apabila keempat itu menyatu dalam tubuh manusia, maka dia hidupnya akan memiliki keterangan cemerlang. Kemudian versi yang keduanya adalah versi kejawen, di mana sedulur papat itu adalah terdiri daripada yang pertama itu disebut dengan kakang kawah atau yang disebut juga dengan air ketuban. Kemudian yang keduanya, sedulurnya adalah yakni adik ari-ari atau yang disebut dengan plasenta. Yang ketiganya adalah merupakan tali pusar yang merupakan sarana untuk mengambil saripati atau nutrisi dari sang ibu yang dikonsumsi. Dan yang terakhir sedulurnya adalah merupakan darah yang merupakan pelindung daripada ketiga sedulur tadi. Sedangkan kelima pancernya merupakan jasad daripada si jabang bayi tersebut. Inilah beberapa versi-versi tentang sedulur papat kelima pancer. Lantas bagaimana dengan kita sebagai muslim yang beriman terhadap pandangan dan menyikapi sedulur papat kelima pancer ini? Maka berdasarkan ayat tadi yang khatib bacakan, yakni Quran surah Al-An'am ayat 61, kemudian diperjelas dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan lebih diperjelaskan lagi oleh Hujjatul Islam yakni Imamul Ghazali, bahwa sedulur papat itu adalah idza waqa'al abdu fin najahi
khubisa lisanuhu wa dakhala alaihi arba'atun minal malaikah. Ketika manusia telah datang pada saat sakaratul maut, maka lisannya akan dikunci, kemudian menghadaplah 4 malaikat untuk menghampirinya, dan 4 malaikat inilah yang merupakan sedulur papat kita, yang senantiasa menemani kita, yang senantiasa melindungi kita sejak kita lahir ke dunia ini sampai dengan menjelang akhir hayat kita. Dan sedulur papat yang merupakan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani kita hidup di dunia memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Malaikat yang pertama itu bertugas ana muwakkalun birizqika minat ta'ami. Bertugas adalah untuk memberikan rizki berupa makanan. Kemudian malaikat yang kedua yang merupakan saudara kita adalah bertugas ana muwakkalun birizqika minal ma'i, yang bertugas untuk memberikan rizki berupa air. Dan yang ketiganya, saudara kita adalah ana muwakkalun birizqika min nafsika, yang bertugas untuk memberikan hembusan nafas yang setiap kali detik kita hembuskan. Kemudian yang terakhir, sedulur kita yang keempat adalah ana muwakkalun birizqika mirruhi, yakni menjaga ruh kita sejak dari lahir sampai menjelang akhir hayat kita. Itulah sedulur papat yang kita pahami. Kemudian yang kelima pancernya adalah merupakan tubuh kita ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan daripada khutbah Jumat yang singkat kali ini adalah bahwa dari sebuah imajinasi yang melahirkan berbagai macam versi, apabila didasarkan atas Quran dan hadis Nabi, maka akan menjadi sebuah fakta yang teryakini. Mudah-mudahan hal ini dapat memberikan manfaat bagi diri untuk menambah keyakinan dan kemantapan yang ada di dalam hati. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.